Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Ustadz Muntaha dengan video pembelajaran yang profesional. Saya ingin melanjutkan kembali membahas masih tentang tema ketentuan fa'il, bahwa ketentuan fa'il itu ada sebanyak 7 macam dan sudah kita bahas yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, sekarang kita bahas ketentuan fa'il yang keempat. Coba kita hadirkan. Nah, ini sudah hadir di depan kita semua ketentuan fa'il yang keempat atau yang nomor 4. Apa kira-kira isinya? Ketentuan fa'il yang keempat itu apa kira-kira? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, sudah hadir di depan kita bahwa ketentuan fa'il yang keempat adalah bahwa fa'il itu harus disebutkan fi'ilnya. Tetapi ada pula fa'il yang tidak harus disebutkan fi'ilnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan fa'il itu harus disebutkan fi'ilnya? Dan kapan pula fa'il yang tidak harus disebutkan fi'ilnya? Jawabannya adalah jika berupa kalimat berita, maka fi'ilnya harus disebutkan. Namun, jika berupa kalimat tanya, maka fi'ilnya tidak harus disebutkan. Jadi, ketentuan fa'il yang keempat ini, poinnya adalah bahwa fa'il itu ada yang harus disebut fi'ilnya, dan ada pula yang tidak harus disebut fi'ilnya. Ini adalah hukum atau ketentuan fa'il yang keempat. Ialah fi'ilnya harus disebut. Iyalah fi'ilnya tidak harus disebut. Nah, ini adalah pokok bahasan dari pada ketentuan fa'il yang keempat ini, yaitu dengan menyebutkan fi'ilnya dan dengan tidak pula menyebutkan fi'ilnya disebut dan juga tidak disebut. Kapan? Jawabannya seperti yang sudah kami bahas tadi. Jika berupa kalimat berita, maka fi'ilnya harus disebut. Jika berupa kalimat tanya, maka fi'ilnya tidak harus disebut. Ini adalah kuncinya. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Jangan kemana-mana. Ayo kita ke sana untuk nengok seperti apa contohnya. Oke. Oke. Kita lihat contohnya. Fi'il disebut, bukan fi'il ya, sorry, fa'il yang disebut fi'ilnya. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia. Oke, nah sudah datang contohnya. Contoh fa'il yang harus disebutkan fi'ilnya. Yakra'u Zaidun al-Qur'ana. Yakra'u, sedang membaca. Siapa yang sedang membaca? Zaidun, Zaid. Sedang membaca apa? Al-Qur'ana, Al-Quran. Yakra'u Zaidun al-Qur'ana. Zaid sedang membaca Al-Quran. Nah, ini adalah kalimat berita bahwa Zaid sedang membaca Al-Quran. Dalam kalimat ini, Zaid adalah sebagai fa'il dari fi'il yakra'u yang harus disebutkan karena kalimatnya adalah kalimat berita. Jadi kita tidak boleh membaca
Zaidun al-Qur'ana tanpa menyebutkan fiilnya. Harus kita sebut fiilnya. Yakra'u Zaidun al-Qur'ana. Yakra'u ini fiil yang disebut. Zaidun adalah fa'il dari kata yakra'u. Al-Qur'ana sebagai maf'ul bihnya. Sehingga jelas bagi kita bahwa fa'il dalam kalimat ini, yakni dalam kalimat berita. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah kalam khobar ya, artinya kalimat berita, maka fa'il harus selalu disebut fiilnya. Yakra'u Zaidun al-Qur'ana. Zaid membaca Al-Quran. Zaid adalah fa'il, sedangkan fa'il Zaid di sini disebutkan fiilnya. Yakra'u disebutkan. Tidak boleh Zaidun Qur'ana, tapi harus Yakra'u Zaidun Qur'ana. Ini namanya fa'il dengan menyertakan atau menyebutkan fiilnya. Kenapa? Jawabannya karena kalam khobar atau kalimat berita. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut pada contoh yang berikutnya. Nah, tiba saatnya pada contoh yang tidak menyebutkan fiil. Fa'il yang tidak disebut fiilnya. Nah, seperti apa contohnya? Kita tunggu. Ya, sudah hadir. Contoh fa'il yang tidak harus disebutkan fiilnya. Contohnya, man, siapa? Yakra'u yang membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Man yakra'ul Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an? Dijawab Zaid. Maka Zaid di sini adalah sebagai fa'il tanpa disebutkan fiilnya. Mengapa? Karena fiilnya sudah disebutkan sebelumnya. Asalnya adalah yakra'u Zaidun. Zaid sedang membaca Al-Quran. Asalnya seperti itu. Tapi dalam konteks kalimat tanya seperti ini, man yakra'ul Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran? Jawabnya Zaid, cukup. Nah, ini yang dimaksud fa'il tanpa disebutkan fiilnya dalam konteks kalimat tanya. Jelas? Oke. Jadi kesimpulannya adalah fa'il dalam kalimat berita fiilnya harus disebutkan, tetapi fa'il dalam kalimat tanya fiilnya tidak harus disebutkan. Dalam kata yang lain, bahwa fa'il ada dua kategori. Pertama, fa'il dengan disebut fiilnya. Yang kedua, fa'il dengan tidak disebut fiilnya. Kapan? Jika kalimat berita, fa'il, fiilnya harus disebut. Jika kalimat tanya, fa'il, fiilnya tidak harus disebut. Jelas? Semoga paham ya. Terima kasih. Masih setia belajar dengan saya, Ustadz Muntaha. Semoga bertambah terus wawasan kita. Amin. Wassalam. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadikan tambahan pengetahuan bagi anak-anak belajar secara online di rumah. Oke, ketemu besok di kelas. Semoga berkah. Amin.